Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home. Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Hari ini kita kembali berfellowship bersama dalam live worship dan fellowship GCCC Surabaya. Kita memuji, menyembah Tuhan dan menikmati Injil kabar baik tentang kasih Bapa yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita khawatir dan putus asa. Namun karena kasih-Nya, Bapa memanggil kita semua untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian kita dengan Bapa, menjadi imam besar agung dan pengantara kita, sehingga pada hari ini kita memiliki pengharapan akan keselamatan kekal dan hidup yang diberkati. Itu sebabnya dengan keyakinan yang teguh, kita menghampiri tata kasih karunia untuk menerima kemurahan dan pertolongan kita pada waktunya. Jangan takut, mari buka hatimu dan datang kepada Yesus. Terima kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, ia diterima, diampuni, bahkan hidupnya diubahkan karena kasih Yesus yang besar. Sama seperti anak yang terhilang, tidak peduli seburuk apa masa lalunya, Bapa tetap menerima dan mengasihinya, bahkan mempermuliakannya tanpa syarat. Yesus sedang mengetok pintu hatimu. Jika engkau membukakan pintu, maka Ia masuk dan berfellowship dalam kehidupanmu. Mari nikmati kasih Yesus pada hari ini. Arahkan hatimu, pandanganmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia kita dipuaskan. Dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berfellowship dengan kami hingga selesai, dengan satu keyakinan bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua dan seluruh keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan live worship and fellowship dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Mari kita satu hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam kasih karunia Bapa. Mari satu hati di dalam kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga,
dan dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu, buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita dan bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Mari kita akan satu hati, kita akan bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tembus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidup. Sama-sama angkat hatimu, katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku
hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan harapanku di dalam-Mu. Mari yang percaya bahwa Yesus harapan kita, angkat tanganmu, angkat suara, katakan dengan iman, ku percaya. Sembah Dia. Harapanku di dalam-Mu, Yesus, Kau Yesus kuat. Oh, ku percaya, ku aman dalam, ku percaya Tuhan, ku percaya. Ku percaya, oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. We believe in You, Lord. We believe in You, Jesus. Oh, Engkaulah harapan, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami, batu karang kami, Yesus. Tuhan, gunung batuku, perlindunganku. Haleluya. 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 Haleluya, Engkaulah harapan kami, tempat kami berseru, tempat kami bersandar. You are my life, Jesus. You're almighty God, Shikiranamu. Engkaulah terang kami, Engkaulah kekuatan kami, Kaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah kota benteng kami, oh, batu penjuru kami. Mari bangun imanmu lebih lagi, nyatakan Tuhan kekuatanmu, nyatakan Tuhan pembelamu. Beri hatimu bersyukur padanya, sebab kasih kuasanya tak tertandingi di dalam hidupmu. Anugerahmu besar, kuasamu dahsyat. Oh,
Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih yes Lord Tuhan. Kau selamatkan dengan apa kan ku balas. Mari lebih lagi sembah Dia, mari bersyukur lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Bapa. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Katakan Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, yes Lord. Terima kasih dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas lebih lagi Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemenangan karena Engkau Yesus di dalam kami, dan kami bersuka cita. Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Yesus
Yang percaya Yesus kekuatan kita, katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersuka cita karena Yesus kekuatan kita. Haleluya. Come on. Hey, hey. Oh, oh. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Come on. Beriku rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, kami takkan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang semuanya kon. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Bapa, sumber kemenangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang semuanya katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Yesuslah sumber kemenangan kita, amin. Yang percaya Yesus sumber kemenangan kita, berikan tos dengan gempalan, katakan Yesus sumber kemenanganku. Haleluya. Come on. Hey. Dialah Bapa yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari dengan sorak-sorai datang bersuka cita. Come on. Hey. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Yeah. Lewati kau, lewati badai tak ku ragu, karena ku tinggal dalam dengan imanku ku berseru. Semuanya kau, Kau Raja, Bapa perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu bagi jalanku, Kau Tuhan Bapa yang perkasa. Mari dengan iman sama-sama katakan, come on. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus. Hey, 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 hey. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam dengan imanku ku berseru. Semuanya
Raja, Bapa perkasa, surga bumi pun menyembah. Terangi-Mu, terangi jalanku, Kaulah Tuhan Bapa, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, terangi jalanku, Kaulah Tuhan Bapa yang perkasa. Mari dengan segenap hati berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus di tempat ini. Come on! Hey! Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan semuanya. Come on! Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu, terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Semua Yesus Kaulah Tuhan, Bapa perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Bapa perkasa. Yesus, oh Yesus Kaulah Tuhan, Bapa perkasa. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, terima kasih telah berfellowship bersama dengan kami pada hari ini dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang saudara dapat bergabung pada hari ini, dan dimanapun saudara berada, doa kami anugerah kasih Bapa selalu menyertai. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu saudara dapat simak berikut ini. Yang pertama, di masa pandemi kita masih melayani secara online. Kita ada beberapa program. Yang pertama program Good News Tonight, yaitu setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kita ada program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Sabtu pukul 1:30 siang, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini, kita bersama ada program Live Worship dan Fellowship pukul 10 pagi. Semua program-program tersebut dapat saudara ikuti melalui akun media sosial GCCC Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Saudara dapat subscribe dan juga sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik Injil kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, kami tetap melayani. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan. Yang ketiga, saudara yang merasa diberkati di tempat ini dan menjadikan GCC Surabaya sebagai rumah saudara, kita dapat bersama-sama menabur di tempat ini, dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari engkau buka hati, biarlah janji Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari engkau buka hati, biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Bahkan di dalam rumah tangga saudara, keajaiban Tuhan boleh selalu terjadi. Terima kasih Bapak. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Keyakinan kami kepadamu Tuhan, Engkau memelihara hidup kami, Engkau pengharapan hidup kami, Engkau pertolongan hidup kami. Sebentar ya Bapa, berkati kami umat-Mu yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing. Biarlah dengan berkat firman-Mu, kami hari ini mengerti betapa Engkau mengasihi kami semua. Dan biarlah kasih karunia-Mu nyata di dalam hidup kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan kemenangan, dengan sorak-sorai yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan rasa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan, Tuhan baik, kembali oleh kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Mungkin seluruh umat di muka bumi hari-hari ini punya satu pertanyaan. Tuhan, kapankah pandemi ini akan berakhir? Kapan ya Tuhan kami bisa beribadah kembali? Manusia ini paling repot saudara. Ya, waktu ada ibadah dengan bebas, seluas-luasnya bisa datang, aras-arasan. Tetapi pada waktu ada pandemi seperti ini, kepingin semuanya pergi beribadah, sampai antri-antri. Tetapi karena protokol kesehatan, sehingga ibadah belum bisa dilangsungkan sebagaimana biasanya. Dan pertanyaan ini jawabannya apa Pak? Kapan ya Tuhan pandemi ini akan berakhir? Yaitu dengan firman Tuhan yang mengatakan apa? Sabarlah, sabar. Dan nanti akan saya bawa di dalam ibadah devotion today. Dan hari ini saya akan bawakan khusus tema firman Tuhan, yaitu mengenai kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kasih karunia itu sesuatu ya yang kita terima, yang seharusnya tidak kita terima. Jadi kalau kasih karunia Kristus, sesuatu yang kita terima dari Kristus, yang seharusnya tidak layak kita terima. Contohnya, saudara, ada seorang bapak kirim anaknya untuk bagi-bagi uang, bagi-bagi berkat. Tetapi apa yang terjadi? Semua penduduk yang ada di desa tersebut bukan menerima dengan sukacita, tetapi apa? Ngambil uangnya, ngambil berberkalan daripada anak bapak. Bukan itu saja, dibunuh beramai-ramai. Tetapi yang luar biasa saudara, yang bunuh ini tidak dihukum sama bapaknya. Tetapi apa? Diangkat menjadi anak-anaknya. Itulah gambaran Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita rame-rame menyalibkan dia, bahkan membunuh. Tetapi dia tidak benci kepada kita. Tetapi dia mengasihi kita, bahkan mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Kita patut bersukacita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah segala sesuatu yang kita sudah terima, yang seharusnya tidak layak kita terima. Yang pertama-tama, kata kasih karunia ini terjadi pada waktu Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Akan baca ayat pembuka ibadah kita hari ini. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah kata-kata kasih karunia yang pertama kali muncul di firman Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Semua penduduk binasa karena air bah. Tetapi Nuh beserta istri, anak dan mantunya diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara dan saya selamat, itu bukan karena kekuatan, bukan karena upaya saudara dan saya, tetapi semua karena anugerahnya. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 katakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datangnya dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini kita bersyukur Musa memberikan Taurat yang tidak mungkin seorang yang bisa menggenapi. Ada pribadi yang bisa menggenapi hukum Taurat? Tidak ada. Tapi bersyukur kepada Yesus Kristus. Dialah penggenapan hukum Taurat. Dan yang kedua, siapa yang mendapat kasih karunia? Orang yang namanya Saulus. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kisah Rasul 9
ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman-Nya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Jawab Saulus, siapakah engkau ya Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Saulus mendapat kasih karunia ketika dia akan memburu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka di tengah perjalanan ke Damsyik, maka Tuhan menampakkan melalui cahaya. Dan akhirnya Saulus rebah. Bukan itu saja, dia tidak bisa melihat. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan ingin memakai Saulus menjadi hambanya. Dan dia disuruh menemui hamba Tuhan yang namanya Ananias. Akhirnya kedua matanya bisa melihat. Dan luar biasanya Tuhan pakai Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Setengah kitab perjanjian baru itu ditulis oleh beliau, yaitu Rasul Paulus. Mungkin hari ini kita melihat, paling Paulus bisanya cuma ngajar, Pak. Saulus yang menjadi Paulus tidak jadi ada apa-apanya, Pak. Hari ini ya, saya nanti akan buktikan bagaimana pribadi Saulus diubah mendapat kasih karunia Kristus menjadi Paulus. Dan yang ketiga, siapa yang mendapat kasih karunia? Injil Lukas pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Mari kita akan baca. Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ada seorang pribadi yang namanya Sakius. Dibenci banyak orang. Seluruh penduduk tidak senang. Karena apa? Dia kepala pemungut cukai. Tetapi perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus mengubah seluruh kehidupan Sakius. Sakius yang pelit, Sakius yang kejam. Akhirnya hatinya bisa lunak. Dan seluruh harta yang dia miliki dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan kalau ada orang yang sudah diperas, dikembalikan beberapa kali lipat. Itulah perubahan yang terjadi di dalam hidup Sakius. Karena kasih karunia-Nya, maka segala dosamu yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Kita bersyukur kita punya Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Dan hari ini saya akan fokuskan firman Tuhan, yaitu mengenai Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mendapat kasih karunia dan kedua matanya kembali bisa melihat. Maka dia meneruskan pekerjaan Kristus. Apa pekerjaan Kristus? Ya, ini yang menjadi moto gereja kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita akan baca bersama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah maksud Tuhan memakai Paulus menjadi hambanya, yaitu meneruskan pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Satu ayat kembali, 1 Korintus pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
Kita akan baca bersama-sama. Tetapi karena kasih karunia Bapa, aku adalah sebagaimana aku yang ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Bapa yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Yaitu apa? Meneruskan pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan kasih karunia kepada semua bangsa. Mengajar, memuridkan. Ada banyak gereja sedikit-sedikit ya KKR, sedikit-sedikit kemakmuran. Tidak salah saudara. Tetapi itu bukan misi Kristus di muka bumi ini. Misi Kristus yang sebenarnya yaitu apa? Pergi menjadikan semua bangsa murid. Mungkin ada pertanyaan hari ini. Iya Pak, Paulus memang tidak bisa apa-apa. Bisanya cuma ngajar. Jangan salah saudara. Saya akan buktikan hari ini apa yang ada di dalam pribadi Rasul Paulus yang kita bahas sebagai pokok renungan pada hari ini. Yang pertama kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kisah 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Bapa. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lanjut. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hebat enggak saudara? Ada orang ya yang namanya Madonna dan Michael Jackson. Wah, jingkrak-jingkrak. Semua orang bersorak-sorai sehingga gemuruh satu stadion. Tetapi tidak ada yang runtuh. Tapi lihat pribadi yang namanya Paulus. Ketika dia berdoa, ketika dia memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan sendi-sendi penjara goyah. Dan semua pintu dan belenggu terlepas. Kalau orang digedrek, itu bahasa Jermannya saudara. Kalau tidak dibuka sama kunci, sampai kiamat, sampai Maranatha, tidak akan bisa terlepas. Tetapi lihat, ketika Paulus memuji Tuhan, belenggu terlepas. Sendi-sendi, pintu penjara lepas, terjadi gempa yang luar biasa. Oleh sebab itu inilah ya yang ada dalam hidup Paulus. Tapi dia tidak nampakkan. Kenapa? Ini bukan yang utama. Yang utama itu ngajar, memuridkan. Yang pertama ini saudara, ketika dia memuji Tuhan, terjadi gempa, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau cuma itu Pak, ada lagi? Ada saudara. Yang kedua, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi roh jahat itu menjawab, yaitu iblis, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi siapakah kamu? Itu loh yang luar biasa. Setan tahu siapa Paulus itu. Murid Kristus, hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, yang berkuasa penuh. Setan sampai tahu. Oleh sebab itu hari ini jangan bangga saudara, dunia kenal saudara. Tapi banggalah bahwa setan tahu saudara siapa. Oleh sebab itu seberapa banyak saudara tempat ini yang pernah berdoa ngusir setan? Angkat tangan. Ya 2 orang. Yang pernah ngusir setan? Ya 2 orang. Yang diusir setan? Oleh sebab itu hari ini sadari bahwa di dalam hidupmu ada power, ada kuasa yang besar yang dunia tidak miliki. Mereka bisa jingkrak-jingkrak, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi lihat, ketika Paulus memuji Tuhan, terjadi gempa. Dan sendi-sendi penjara terlepas, semua belenggu terlepas. Dan lihat, setan pun tahu
siapa pribadi yang namanya Paulus. Cuma itu Pak, pribadi Paulus. Enggak, ada yang dahsyat. Sekali lagi, kita akan baca Kisah 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kisah 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Lanjut. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Lanjut. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas seorang muda itu dan mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ini loh saudara, pribadi yang namanya Paulus. Memuji Tuhan, terjadi gempa bumi. Memuji Tuhan, sendi-sendi penjara goyah. Memuji-muji Tuhan, semua belenggu dilepaskan. Setan tahu siapa pribadi yang namanya Paulus ini. Bukan itu saja, ketika dia mengajar firman Kristus. Kalau pengajaran biasanya lama, diulang-ulang, kadang-kadang membosankan. Dulu saudara, ketika 7 bulan saya berjemaat di tempat ini, saya bosan. Yang diajarkan itu saja. Tetapi ketika saya mengetahui, ya ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, inilah yang tepat, inilah yang benar, bahwa kita harus jadi murid, bukan jadi supporter, bukan jadi pengikut. Mengapa kita harus jadi murid? Karena kita tahu siapa guru kita dan kemana tujuan akhir hidup kita nanti. Oleh sebab itu hari ini kadang-kadang pengajaran ini membosankan. Tetapi ingat, ketika engkau pelajari, ketika engkau mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kehidupan, maka saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saya merasa, terima kasih Tuhan, aku manusia yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena apa? Hidup, enjoy, dan nanti aku akan memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Haleluya. Itulah kasih karunia Kristus. Bukan itu saja. Lihat, akhirnya jeripaya daripada Paulus tidaklah sia-sia. Dia memuridkan seorang muda yang namanya Timotius, yang akhirnya mengabarkan tentang kasih karunia Kristus lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu, hidup ini adalah kesempatan. Dan jam kehidupan saudara dan saya satu ketika pasti berhenti. Oleh sebab itu, selama saya, selama saudara masih bernafas, masih hidup, mari kabarkan tentang kasih-Nya kepada semua bangsa. Kemarin sore saya sempat dikejutkan dengan kejadian saudara. Biasanya sopir dan sales saya itu jam 2 itu sudah nyampe. Ini sampai jam 3:30 sore kok belum nyampe. Dan ketika sampai, saya lihat kedua orang ini lunglai. What is lunglai? Lemas saudara. Tidak bergairah. Kemudian saya dekati pelan-pelan. Ini memang ada apa? Ketilang atau kerampokan. Karena apa? Kan bawa uang cukup besar saudara. Karena di desa tersebut tidak pakai cek, pakai tunai. Dan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika saya dekati, dua-duanya lemas saudara. Dia berkata, Pak, jangan kaget ya Pak. Saya sudah mikir, ini kalau tidak ketilang, ya kerampok saudara. Tapi kalau ketilang, tidak mungkin lemesnya seperti itu.
pasti ini kerampok. Dan supir saya ngomong, itu Pak Robi, Abah Saiful tadi pagi meninggal. Saya juga lemes, saudara. Saya juga hampir pingsan, ya ampun. Padahal hari Jumat pagi jam 8 itu, ngambil barang di tempat kami. Hari Sabtu paginya, sudah innalillahi. Ngerti, ya cepat saudara. Oleh sebab itu, iya kalau umurnya sudah atau 60 tahun, masih 40 tahun saudara. Kuat-kuatnya hidup, bukan karena COVID, tetapi kesetrum saudara. Oleh sebab itu mari hari ini, ya COVID kita waspadai, tapi tidak kita takuti. Amin. Saudara mau kemana? Jalan. Tapi tetap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Memang ya di rumah membosankan, biasanya tiap minggu kita ibadah, tetapi coba satu jawaban firman Tuhan, sabar. Ya sabar, ya nanti ada waktunya. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, sudah pulih, kita akan bisa bersorak-sorai. Kita akan perlihatkan bahwa Yesus yang kita sembah, dia hidup, dia berkuasa, dan dia menangkan atas maut selama-lamanya. Mari terima kasih karunia Kristus di dalam hidup saudara. Dan sebentar kita akan masuk di dalam tubuh dan darah, dan kita akan naikkan satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan langkah terakhir kita terjadi. Tetapi yang pasti saudara saya sedang menuju ke satu pintu. Yaitu satu pintu loket kematian. Siapa yang terdahulu itu misteri, itu rahasianya Tuhan. Tapi satu perkara, selama kita hidup, mari kita memuliakan Tuhan. Selama kita hidup, mari kita kabarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih. Mari bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sementara musik alunkan pujian ini. Kejadian kemarin sempat mengagetkan saya, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang yang sehat walafiat
tiba-tiba maut menjemput. Oleh sebab itu mari hari ini jangan buang-buang kesempatan. Jika engkau sampai di rumah, ceritakan tentang kasih Bapa kepada semua saudaramu, kepada sanak familymu, kepada sahabat-sahabatmu. Dan ketika engkau besok beraktivitas, mari ceritakan kebaikan Yesus di dalam hidup mereka satu persatu. Supaya hari ini kasih karunia Kristus boleh menjangkau semua bangsa, semua manusia yang ada di muka bumi ini bersama-sama. Hari ini ada kesempatan karena kita mendapat anugerah. Mari beritakan kasih karunia, anugerah Bapa kepada mereka semuanya. Dan hari ini biarlah melalui pujian ini kita katakan sekali lagi, ku ada karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi ku ada. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat Mari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever Sekali lagi thank you Jesus. thank you Jesus, thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami. Dan kami sudah menerima kasih karunia-Mu. Kami tidak layak, tetapi karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan sebentar Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi janji dan bukti kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami. Untuk kami menjalankan misi-Mu, yaitu memberitakan tentang kasih-Mu, menjadikan murid dari segala bangsa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa.
kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, yang ada persediaan tubuh dan darah Kristus di rumah, mari. Percaya kita mau angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Karya salib Kristus, Bapa kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Kristus kasih kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa oleh anugerah karya salib Kristus. Kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan berdoa. Bapa kami bersyukur oleh darah Tuhan Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan membeli hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memberkati kami semua. Dalam persembahan ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu, di dalam doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita diberikan kesempatan untuk memberkati dalam pekerjaan rumah Tuhan. Saya undang saudara juga boleh memberkati melalui rekening yang sudah tertera di dalam layar saudara. Mari kita angkat satu pujian. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu
Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat suara kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, para murid-murid-Mu di tempat ini. Dan kami akan menjalankan, meneruskan misimu di muka bumi ini, yaitu mengajar, memuridkan yang lain. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Biarlah bukan minyak ini Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, setiap yang dioles oleh minyak ini, apapun masalah persoalan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang menghadapi jalan problem buntu diberikan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinanmu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di tempat ini, juga pemirsa yang di rumah. Sebentar kami akan berpisah, tapi hari ini kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami senantiasa. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahun yang tidak menghasilkan apa-apa, setiap tahun yang dirugikan orang, dipulihkan, diberkati dengan lipat ganda. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Mari kita bersukacita bersama-sama buat minggu yang sudah diberkati. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru semuanya, Kaulah Raja Allah perkasa, hingga bumi ku menyembah. Kau Tuhanmu, terangi jalanku, Kaulah dan ada yang Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam semuanya. Allah perkasa, hingga bumi ku menyembah. Kau Tuhanmu, terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, hingga bumi ku menyembah. Terangi jalanku
Lebih dahsyat bagi Tuhan di tempat ini. Raja Allah perkasa, segala bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu kami jalan semuanya. Go! Firman-Mu kami jalanku, jalan Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Allah Tuhan Allah perkasa. Yesus Allah Tuhan Allah perkasa. Yesus Allah Tuhan Allah perkasa. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jumpa di fellowship minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCC ku kan kembali, memuji, menyembah, melayani. Ke GCC ku kan kembali, bertumbuh bersama dalam kasih. Yesus enere corona ini. Sampai kapan nih Gimbo? Jambo. Tenang aja, bersyukur, sukacita, happy tuh. Masuk Awi. Lama menanti bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCC ku kan kembali, bertemu Yongki dan Celili. Ke GCC ku kan kembali, ku percaya semua diberkati. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus, amin. Ke GCC ku kan kembali, memuji, menyembah, melayani. Ke GCC ku kan kembali, bertumbuh bersama dalam kasih. Hooray! Ku percaya semua diberkati. Yes, amin. Ada Om Bobby dan Tante Dewi, bertumbuh bersama